Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini gue mau ngelanjutin project 86 baru kita. Kita mau ngelanjutin 86-nya pasang karma. Jadi hari ini kita mau ngelanjutin yang belum selesai kemarin. Kemarin kan kita baru pasang sebelah kiri. Nih yang sebelah kiri udah kepasang. Sekarang kita pasang sebelah kanan. Abis itu banyak adjustment lagi yang mau kita lakuin. Nah untuk yang bagian belakang, ini kan kita baru kita pasang doang. Dalamnya belum kita potong si fender aslinya. Kalau ini yang belakang tuh nyatu sama chassis, jadi kita motong chassis lah. Langsung aja kita kerjain, kita potong. Tapi kita buka dulu ini. Nah sebelum kita buka, gue mau ngasih garis di sini. Ya ini kan mobil balap ya, jadi kalau bumper depan, bumper belakang sering dipasang copot. Dan kalau misalnya nabrak kon gitu bakal copot. Jadi untuk antisipasi daripada fender ikutan copot, jadi nanti kita potong nih sini. Bagian bawah nyatu sama bumper, bagian atasnya nyatu sama si fender awalnya. Ntar yang atas kita silen, yang bawah kita silennya ke bumper. Gitu juga bagian depan kita juga bakal ngelakuin seperti itu. Jadi untuk antisipasi aja sih daripada jadi kita satuin ke bumper nih bagian bawah, dan yang bagian atas kita satuin ke fender atas. Ya langsung aja deh, daripada kebanyakan ngomong, langsung kita kerjain. By the way, Dipo nggak ada jadi gue ngerekam sendiri sih. Ya guys, kurang lebih kita bikinnya kayak gini. Jadi ntar kita potong bagian bawah ini nyatu sama bumper belakang, bagian atasnya kita silen ke fender aslinya. Oke, ini udah ke garis, sekarang kita tinggal garis yang sebelah kanan ya. Kita samain aja, ini jaraknya udah sama, jadi tinggal kita pas-pasin. Itu juga dengan bagian depan, ini jaraknya udah sama, tinggal kita pas-pasin. Kita timer saja. Ya guys, sudah kepotong semua, udah menjadi 2 bagian di 4 bagian over fender ini. Dan tadi gue sedikit kena gerinda tangan gue, jadi harus di Hansa Plus. Jadi hati-hati bagi kalian lagi gerinda. Gue sangat puas sih sama hasilnya, rapih lumayan. Dan sekarang kita mau copot nih, bukan copot, potong fender belakang. Langsung aja kita potong. Kita ukur dulu sih. Kurang lebih sekitar 8 sentian. Jadi biar ada rongga buat ban belakang masuk ke dalamnya. Tapi ini bagian fender belakang tuh ada 2 lapis ya. Ada bagian luar sama bagian dalam. Jadi ntar kita potongnya 2 kali. Langsung aja kita kerjain. Kita bagian luar dulu kita potong. Oke, ini udah potong atasnya, tinggal bagian dalamnya. Bagian dalamnya kita harus potong dulu di sini, set sampai bawah sini. Ntar dilipat keluar gitu. Langsung ya. Oke guys, ini udah kepotong, udah rapih lah ya. Ini tinggal step terakhir, ini kita belah dikit-dikit, segini. Ntar udah kebelah, kita lipat ke atas biar nggak ada yang masuk ke dalam. Pokoknya kita ngikutin luar negeri sih, biasanya kayak gitu kalau pasang roket bannya atau semacamnya. Langsung aja kita potong. Oke, udah jadi kayak gigi sekarang, udah rapi. Gue potong dikit. Ada ngeri sih motongnya. Sekarang ini kita tinggal giniin, tinggal tekuk atas ya, model kayak gini lah, supaya ntar kalau misalnya kan rodanya muter, jadi ada air tuh, air nggak masuk ke dalam sini gitu, jadi ketahan sama yang ini.
Ya mungkin sekian untuk pengerjaan hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dipo, yaitu potong bagian sebelah kanan. Dan habis itu langsung kita tempel-tempel lagi. Ya mobil ini udah lama nggak dilanjutin karena kemarin kita sibuk banget bikin video. Tapi sekarang gue mau lanjutin potong ini, yang depan, fender depan sama fender belakang. Tapi sebelumnya kemarin Zico udah udah bikin bracket buat bumper depan, jadi ini fitmentnya udah makin pas dan udah enak banget, udah nggak goyang-goyang. Kayak anak kayak sana aja dipukul-pukul. Ini belakang juga, tuh, udah mantap. Sekarang kita potong, mulai dari yang depan dulu. Bagian depan udah gue potong, udah rapi juga, udah nggak tajam. Sisanya buang aja. Sekarang kita mulai potong bagian di belakang. Kata Zico sih lebih susah karena ada double. Ya metode pemotongannya beda. Gue motong jadi satu gini biar nggak ada lebih-lebihan di lipatnya itu. Jadi lebih rapi gitu. Dah, nggak pakai lagi. Jadi gue gregetan banget sama tongolan-tongolan ini nih. Potong aja deh. Nah, jadi Dipo udah kelar, dia mau syuting BCK. Masih ngamerain sih sebenarnya. Nah, sekarang kita copot ductile, soalnya habis ini kita pasang ductile, habis itu kita bakal masang semuanya juga. Kita kelarin hari ini pokoknya. Tinggal tarik doang sih. Alright, dalamnya ada air ternyata, Bang. Ya, ductile belakang udah bersih, ini udah gua amplas, nanti tinggal didempul sama Dipo. Ini gua kasih garis buat nanti disilen di sininya. Jadi tugas kita sekarang tinggal silen. Ini bagian yang seru sih, dan semoga gampang ya. Soalnya ini sama sekali nggak pakai baut, jadi cuma pakai silen. Kita lihat aja nanti jadi gimana. Ya, udah kepasang bagian sebelah kanan, depan kanan, belakang kanan. Dan lumayan susah sih soalnya jadi yang misalnya yang belakang ditekan, yang depannya rada maju. Soalnya abis dipotong itu fitmentnya jadi beda. Nah, untung udah bisa, jadi rada tricky sih tadi sebenarnya. Kita tunggu kering dulu, gue juga istirahat dulu, lagi puasa capek banget. Jadi kita mungkin lanjut abis buka aja ya. Sorry nih guys, gue capek. Oke guys, sekarang udah malam dan gue udah buka. Alhamdulillah perut gue udah terisi dan udah gak aus lagi. Nah, sekarang kita lanjutin aja. Jadi ini udah kering juga silennya. Kita lanjut pasang side skirt dan yang bagian kecil buat di bumper depan, bagian kecil buat di bumper belakang. Yuk, kita langsung pasang yuk.
Ya udah semua, yang bagian kanan, yang bagian kiri seperti biasa. Ntar kita lanjutin aja. Mungkin nggak usah di videoin karena ya stepnya sama aja. Jadi tadi gue ada berubah pikiran dari silen ke baut. Kenapa? Soalnya lebih gampang. Jadi fendernya tuh udah kayak ngelengkung gitu. So jadi kalau pakai silen harus ditahan gitu, ribet deh pokoknya. Jadi akhirnya pakai baut dan juga pastinya lebih efisien buat drifting karena kita kalau drifting kan lebih sering copot pasang, makanya kita pakai baut aja. Nanti juga bakal ketutupan kok bautnya sama stiker. Oh ya, habis ini kita stikerin, tapi mungkin pasang JZ dulu, habis itu baru stiker. Ini side skirt juga udah pasang pakai baut, udah kuat, tinggal depan pakai bracket aja. Kita udah pakai baut juga, kayak Nakaisan. Ini belakang juga udah rapi, tinggal gap-gapnya aja sih, harus dempul lagi. Dan detail yang standarnya udah gue copot, tapi stikernya ke bawah juga, catnya ke bawah juga. Ini udah gue amplas sih, tinggal dempul aja sebenarnya. Ntar pakai detail kayak gini. Ya kurang lebih seperti ini lah. Lucu sih detailnya. Biasanya kan kesini, ini kesini. Landai. Ya mungkin sekian untuk pemasangan Karma episode 2 ini. Episode 3 mungkin kita bakal ngelakuinnya sebelah dan ngamplas. Mungkin kalau udah sempat pasang stiker juga kalau livery udah jadi. Nah, by the way kenapa kita nggak pasang JZT dulu? Kan voting tuh banyak yang mau JZT duluan kan? Karena kita nunggu wisefab. Jadi wisefab itu kaki-kaki. Nah, pasang kaki-kaki dulu baru mesin. Jadi kita sementara ini yang baru bisa kita lakuin adalah pasang Karma ini. Keren kan guys? Gue sih nggak sabar ntar pakai livery jadinya kayak gimana dan drifting. Wah keren banget sih pastinya. Ya mungkin sekian untuk video kali ini. Keep driving safe. Goodbye.